Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Seperti biasanya, Inang mau mengajak kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali bersekutu dari rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah cerita Alkitab yang akan kami dengarkan dapat kami terima dengan baik dan kami dapat melakukannya. Inilah doa kami di dalam anak-Mu Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita pada hari ini tertulis di Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ayo dibuka Alkitabnya. Injil Matius sudah pasti perjanjian baru. Gitu kita buka perjanjian baru, maka yang terlihat adalah Injil Matius. Kita buka Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, cerita Alkitab kita pada saat ini yaitu tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya. Mulai dari yang pertama, Inang mau tanya, berapakah jumlah murid-murid Tuhan Yesus? Ayo coba diangkat tangannya. Siapa yang ingat berapa murid Tuhan Yesus? Ada yang bilang Inang dengar dari rumah 10. Benar atau salah? Salah. Ada yang katakan 11. Benar atau salah? Masih juga salah. Jadi berapa? Ayo semua dulu bersuara biar Inang dengar dari gereja ini. Ya, betul sekali. Jumlah murid-murid Tuhan Yesus adalah 12 orang. Jadi memilih murid-murid Tuhan Yesus itu tidaklah seperti yang kita bayangkan. Mungkin kalau mau milih 12 orang itu, nanti yang 12 ini mungkin dia orang kaya, yang orang tuanya pejabat, yang dia dari keluarga pendeta. Bukan, tapi Tuhan mau pakai siapa saja untuk menjadi murid-muridnya. Siapa di sini yang juga adalah murid-murid Tuhan Yesus? Apakah hanya 12 orang itu? Inang pendeta enggak? Atau anak-anak sekolah minggu di rumah tidak? Semua adalah murid Tuhan Yesus. Jadi bagaimana? Kita harus mengingat kita dipilih menjadi murid Tuhan Yesus karena Allah itu sendiri yang memilih. Bukan kita yang memilih, oh ini Tuhanku, oh ini adalah rajaku. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan yang memilih kita untuk menjadi murid-muridnya. Kalau kita menjadi orang terpilih pasti senang ya. Ada di sini yang terpilih menjadi orang-orang yang mantap itu, tapi tidak senang. Inang pikir-pikir pasti tidak ada. Semua orang yang dipilih pasti sukacita. Tapi harus diikuti komitmen. Apa itu komitmen? Tanggung jawab. Sebagai orang yang sudah dipilih, dia tahu mengerjakan apa yang diminta oleh orang yang sudah memilihnya. Jadi kalau kita semua tadi Inang katakan murid-murid Tuhan Yesus, berarti siapa yang memilih kita? Tuhan Yesus.
Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentu harus mau mengikuti Yesus. Nas kita pada saat ini diterangkan tentang yaitu 12 murid Tuhan Yesus yang akan dipilihnya. Tapi masih belum semua, karena nasnya hanya sedikit, 18 sampai 20. Siapa tadi murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih? Kalau tadi kita baca di ayat 18 dikatakan Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Adakah di sini yang masih ingat 12 murid Tuhan Yesus? Ayo coba dulu disebutkan. Siapa saja murid-murid Tuhan Yesus? Ayo, ada yang ingat? Kita ucapkan dulu selain dari Petrus dan Andreas. Yang pertama itu Simon orang Zelot, Bartolomeus, Yohanes, Thomas, Matius, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Judas Iskariot dan Filipus. Tambah lagi 2 orang lagi tadi, Petrus dan Andreas. Nama-nama itu harus dihafal. Jadi 2 orang yang disebutkan di sini yang sudah dipilih itu adalah Petrus dan Andreas. Bagaimana cara Tuhan memilihnya? Kita lihat saja. Waktu itu mereka ternyata bukan dari kalangan keluarga pendeta atau keluarga imam yang orang tuanya bekerja di Bait Allah, bukan. Tapi justru unik sekali. Mereka itu pekerjaannya sebelum menjadi murid-murid Tuhan Yesus, mereka adalah penjala ikan. Tahu kan penjala ikan? Yaitu nelayan yang memancing menangkap ikan, kemudian ikannya itu dijual dan juga untuk dimakan di rumahnya. Jadi sewaktu mereka menebarkan jalannya sampai satu malaman gak dapat ikannya. Datang Tuhan Yesus. Dikatakan apa? Tebarkan jalamu, tapi ke arah sana loh, jangan lagi ke arah situ. Apa kata 2 orang ini tadi yang akan dipilih? Kata 2 orang ini adalah, oke guru, kami akan melakukannya. Dia panggil dengan sebutan guru. Berarti dia sudah pernah mengenal atau sudah tahu siapa Yesus itu yang datang pada saat itu. Oh, ini guru yang dia mengajar. Kan dia berkhotbah di bukit dan banyak sekali aktivitas dan pelayanan dari Tuhan Yesus. Maka sewaktu Tuhan Yesus mengatakan tebarkan jalamu ke arah sana loh, maka mereka pun mengikuti seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Kemudian ditebarkan jalannya. Pernah lihat jala ikan kan? Nelayan yang menangkap ikan, ditebarkan jalannya. Dan ada sesuatu yang sangat mencengangkan, membuat terkejut. Ternyata wah sekali ikan-ikan itu masuk ke dalam jala dan ikan-ikan itu sangat banyak jumlahnya. Itulah karena mereka mau mengikuti apa yang disuarakan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian apa kata Tuhan Yesus? Ikutlah aku. Tinggalkan jalamu dan mari ikut memberitakan kabar baik. Apa yang terjadi? 2 murid yang akan dipanggil ini, mereka berdua langsung mengatakan, siap guru, gitu. Jadi segera mereka meninggalkan jalannya karena mereka sangat bahagia sekali melihat Yesus datang. Dan Yesus itu mau memanggil mereka, mengubah menjadi penjala manusia. Jadi dari penjala ikan yang menangkap ikan, mengumpulkan ikan, sekarang menjadi penjala manusia. Mana ada ya penjala manusia? Kata penjala itu hanya cocok dipakai untuk penjala ikan saja. Kok ini dipakai menjadi penjala manusia? Aneh ya. Ternyata yang mau dimaksud di situ adalah seperti nelayan yang mau mengumpulkan, menangkap ikan, dan ikan ini berguna untuk orang lain. Jadi kalau Petrus dan Andreas itu dipilih oleh Tuhan supaya mereka mau terus-menerus segera mau meninggalkan
menjadi penjala ikan, sekarang menjadi penjala manusia untuk mengumpulkan banyak orang supaya semakin banyak yang percaya kepada Kristus, supaya semakin banyak yang mengikut Yesus. Kan itu lagunya kan? Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi dia tidak mau mengubah keputusannya. Saya adalah pengikut Yesus. Kalau menjadi pengikut Yesus, kalau Tuhan Yesus bangunkan pagi-pagi, dibisikkan ke telinga anak-anak sekolah minggu, bangun, kita kan mau sekolah minggu. Jangan ada lagi yang dalam hatinya mau mengikuti perkataan si iblis dengan mengatakan, tidurlah, tidurlah, lebih nak tidur daripada pergi ke gereja, atau tidak, lebih enak untuk bermain handphone daripada pergi ke gereja. Tapi orang yang menjadi pengikut Kristus, dia lebih senang untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Dia mau mengikut Yesus dengan setia. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jadi tidak ada banyak alasannya. Ma, bajuku koyak, sepatuku koyak, aku gak bisa pergi ke sekolah minggu. Tidak boleh demikian. Kita harus mau, bersedia, siap, ya, untuk terus menerus mau mengikut Kristus. Tidak setengah-setengah hatinya, tapi full, pol hatinya untuk Tuhan. Aku mau mengikuti Yesus dengan cara aku mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anak juga bisa memanggil orang lain untuk bersama-sama beribadah. Kalau dia tahu tetangganya ada sekolah minggu yang malas beribadah, dia langsung ajak, ayo kita rajin. Kan Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Tuhan Yesus itu adalah guru yang ajaib. Tuhan Yesus itu adalah pengasih. Tuhan Yesus itu adalah pembuat tanda ajaib. Datanglah kepadanya penuh dengan ucapan syukur. Setialah mengikut Yesus senantiasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji Engkau ya Allah yang kami kenal, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Kami telah mendengarkan firman-Mu melalui cerita Alkitab. Engkau memanggil 2 orang murid-Mu, dan Engkau juga memanggil kami semuanya, anak-anak sekolah minggu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, kami diingatkan untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Kami mau rajin beribadah, kami mau rajin membaca Alkitab, dan kami hidup berbuah menjalankan perintah Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, kasihanilah kami. Amin.